warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usi Uswatun Hasanah di podcast kesayangan Anda, yaitu podcast Duta Bara Series, Duta Bahasa Arab Series. Yeay. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian mendukung podcast channel kita ini dengan cara like sebanyak-banyaknya, komen, dan juga subscribe. Oke, hari ini saya kedatangan tamu juga yang sangat Masya Allah luar biasa. Di sini sudah ada bersama kita narasumbernya, yaitu Duta Bahasa Arab juara 3 ya. Kalau kemarin juara 1, juara 2, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita Duta Bahasa Arab juara 3. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, dari siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Fajar Rahman, dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Asal saya dari Wonogiri. Wonogiri itu terkenal dengan baksonya. Masya Allah, enak baksonya. Kode sih. Oke, kalau dari Mbak Cantik ini siapa nih? Ya, perkenalkan, nama saya Nahwa Mahmuda. Saya biasa dipanggil Nahwa. Saya juga salah satu mahasiswa S1 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saat ini saya menduduki pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, sama seperti dengan Mas Habib. Oke, jadi sama-sama mahasiswa UIN Sunan Kalijaga semester 2 juga ya. Kalau tadi Mas Nahwa dari Wonogiri, kalau Mbak Nahwa dari mana nih asalnya? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta, Betul. dari ibu kota ya. Iya. Ibu kota dulu. Sekarang sudah pindah ke IKN. Betul. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukannya apa nih dari Mas Habib sendiri? Untuk kesibukan, tentu saja yang pertama sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Yogyakarta Sunan Kalijaga. Selain menempuh pendidikan di dalam Universitas Islam Sunan Kalijaga, saya juga aktif dalam memakmurkan salah satu masjid di Yogyakarta, yang mana letaknya ada di Gondokusumo, terletak di Sagan Gondokusumo. Oke, jadi yang mau menemui Mas Habib, mau sharing-sharing, bisa langsung datang aja ke masjidnya gitu ya. Tapi ibadah juga sambil ibadah, Masya Allah. Patut dicontoh nih buat generasi Gen Z nih. Kalau Mbak Nahwa sendiri nih, kesibukannya apa nih sekarang? Ya, saya juga selain menjadi mahasiswa di Perguruan UIN Sunan Kalijaga ini, saya mengikuti beberapa organisasi yang salah satunya itu organisasi PMII, yang termasuk juga organisasi eksternal. Kemudian juga saya sedang mengikuti kepanitiaan yang dihadirkan dari HMPS. Kemudian juga di Duta Bahasa ini saya aktif. Masya Allah, luar biasa ya. Pada sibuk gitu, gak ada yang gak sibuk. Oke. Kalau kemarin saya mendatangkan Duta Bahasa Arab 1, 2, bertanya yang pertama mengenai pentingnya bahasa Arab, terus tentang kedutaan. Hari ini saya ingin bertanya kepada Mas dan Mbak nih, terkait bagaimana AI dan media sosial mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab gitu. Mungkin dari Mas Tomba dulu, silakan. Tentunya peran AI tersebut dalam pendidikan bahasa Arab sangatlah membantu bagi seorang mahasiswa maupun seorang santri dalam menerjemahkan maupun memahami suatu kata. Walaupun banyak sekali hal-hal yang AI tersebut kurang dalam menerjemahkan hal-hal tersebut, tapi AI tersebut dapat membantu bagi seorang mahasiswa dan juga santri dalam mengartikan dan juga memahami suatu kata dalam bahasa Arab. Seperti itu. Ya, kalau di zaman sekarang juga akan banyak generasi yang sekarang ini sangat membutuhkan translator gitu kan untuk menerjemahkan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu kan juga sulit ya mungkin untuk bagi yang pemula ataupun yang baru ingin belajar gitu. Maka dari itu dihadirkanlah AI supaya generasi sekarang itu dapat mudah untuk menerjemahkan atau mencari kosakata yang mereka inginkan, seperti itu. Oke, dengan adanya AI itu mempermudah kita Betul. dalam mempelajari bahasa Arab. Betul. Tapi
mungkin ada positif, ada negatif. Pastinya tentunya ya. Positifnya itu kan memberikan kita kemudahan gitu. Tapi apakah tidak berpikir dengan AI itu kita sebagai generasi muda jadi malas gitu untuk belajar bahasa Arab? Tentunya sebagai seorang Gen Z, tidak, hal-hal tersebut tidak membuat kita sebagai orang yang termasuk orang yang malas. Walaupun dengan adanya AI kita lebih dapat mengakses semua hal dengan lebih cepat, akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan rasa Malas cinta kita. manusia kita maupun rasa cinta kita terhadap bahasa Arab. Oke, saya ingin bertanya kepada Duta Bahasa Arab nih terkait gimana sih mengajak atau supaya belajar bahasa Arab itu lebih menarik gitu untuk generasi Gen Z biar gak males gitu. Gimana caranya? Ya baik, untuk itu kan kadang juga di pembelajaran bahasa Arab sekarang itu metodenya itu banyak ya. Nggak hanya menggunakan buku, nggak hanya menggunakan kamus, tapi mereka juga menggunakan permainan ataupun konten-konten yang ada di kampus ini, kayak di organisasi menggunakan konten-konten ataupun segala macam ya, supaya generasi juga tidak jenuh atas pembelajaran apa yang kita kasih ke mereka. Terus juga mereka juga mendapatkan bahasanya itu juga tidak membingungkan gitu, jadi supaya mudah dipahami aja. Oke, jadi dari metodenya Betul, gitu, metode. Pemilihan metode yang tepat gitu Iya. ya. Nah, Oke. Kalau selain metode yang tepat, kita juga memerlukan sebuah inovasi dalam perkembangan bahasa Arab tersebut, sebagaimana dengan dihadirkan media-media dan juga game-games untuk memudahkan para pembelajar baik mahasiswa maupun santri dalam mudah dalam mengakses bahasa Arab tersebut. game-gamenya, mohon maaf, game-gamenya yang seperti apa? Maksudnya game-game permainan dalam handphone atau game-game gimana maksudnya? Kalau ini bisa inovasi, baik itu permainan dalam handphone kan bisa terdapat banyak sekali bahasa di dalamnya, maka kita bisa belajar dalam game tersebut sambil refreshing, kita sambil belajar. Dan juga kita juga bisa belajar dengan game itu maksudnya dengan ice breaking, dengan latihan-latihan yang bersifat game seperti itu. Oke, kalau gitu saya mau kalian menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab kepada penonton, diperlihatkan seperti apa kalimat favorit kalian lah sama artinya. Oke, untuk diri saya sendiri, kalimat dan juga kata-kata dalam bahasa Arab yang memotivasi diri saya dalam menjalani kehidupan ini adalah terdapat dalam suatu surat dalam Al-Quran yang mana bacaannya yaitu adalah la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah, janganlah kalian bersedih karena Allah selalu bersama kita. Masya Allah. Kalau dari Mbak? Untuk dari saya itu, saya akan menyampaikan dari satu mahfuzat, yaitu man ta'allamal arafa wa 'allamahu, yang artinya itu barang siapa yang sudah mengetahui maka jangan lupa ia mengamalkannya. Masya Allah, kata-katanya tuh sangat memotivasi dan menginspirasi sekali ya. Oke, menurut kalian sebagai duta bahasa Arab gitu, bahasa Arab gitu di masa depan yang akan datang, apa sih ancaman dan peluangnya gitu? Oh, tentu saja yang pertama yaitulah ancaman tersendiri bagi bahasa Arab, yaitu adalah bahasa Arab menjadi bahasa yang mungkin dapat tersaingi dengan adanya bahasa Inggris, yang mana bahasa Arab ini kalah pamor dengan bahasa Inggris sehingga orang-orang lebih suka dalam belajar bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab tersebut. Kemudian untuk peluang dalam bahasa Arab ini sangatlah banyak. Yang pertama, kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga agama, sehingga bahasa Arab tersebut dapat memudahkan bagi kita semua untuk memahami ayat-ayat tersebut. Seperti itu. Oke, kalau dari Mbak sendiri, Ya, Mbak sama Nahwa seperti sendiri. itu dengan Mas Habib. Cuman juga kan bahasa Arab kalau di bagian peluangnya itu ya, bahasa Arab itu kan semakin ke depan
semua orang akan membutuhkan gitu kan, entah dari pendidikan ataupun dari bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu semua orang tuh pasti akan membutuhkan bahasa itu. Nggak hanya bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, maka dari itu bahasa Arab ini sangat penting. Nggak hanya cuman untuk keseharian aja, pokoknya semua di setiap kegunaan pasti bahasa Arab ini akan dipergunakan sekali. Oke, satu pertanyaan terakhir dari saya. Saya ingin tahu harapan kalian 10 tahun yang akan datang itu seperti apa gitu untuk bahasa Arab ini sendiri. Mungkin bahasa Arab ini untuk 10 tahun yang akan datang itu sangat berguna untuk apalagi yang sekarang masa generasi muda ini yang masih belajar lah dari bawah, sama seperti kita yang sama-sama masih belajar dan memiliki proses yang akan nantinya insya Allah akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Amin. Selanjutnya itu ada kemudahan dalam belajar bahasa Arab tersendiri dalam 10 tahun ke depan, yaitu semoga bahasa Arab ini tidak hanya sebagai bahasa yang digunakan dalam pembelajaran terutama di bahasa Arab, namun dapat digunakan oleh seluruh kalangan dan juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di luar mahasiswa pendidikan bahasa Arab maupun orang-orang yang ada di luar, seperti itu. Oke, jadi harapannya untuk 10 tahun ke depan kata Mas Habib itu semoga di dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa diimplementasikan gitu ya. Oke, amin. Kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan itu kayak gimana dan semoga harapan dari kalian itu bisa terwujud gitu. Amin. Baik, terima kasih buat Mas Habib, buat Mbak Nahwa sudah datang di podcast Duta Bara Series ini. Lancar selalu kuliahnya, sukses selalu. Amin. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel podcast kita ini. Nantikan podcast Duta Bara Series ini yang tentunya pasti akan lebih seru. Nanti akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah mengasihkan dan sangat menginspirasi kisahnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman jangan lupa terus like, terus komen dan subscribe channel YouTube kita biar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.